Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruri Alifa Utami dengan NIM 52031435 dari Prodi Pendidikan Tata Busana kelas A Stambuk 2020. Pada video kali ini bermaksud untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya dalam mata kuliah desain pembelajaran. Baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan pertama dengan soal, di dalam mata kuliah desain pembelajaran, menurut pendapat Anda, apa yang sebenarnya didesain atau dirancang? Jelaskan menurut pendapat Anda. Jadi, menurut pendapat saya, di dalam mata kuliah desain pembelajaran, yang sebenarnya dirancang atau didesain yaitu pengembangan pengajaran secara sistematik yang digunakan secara khusus teori-teori pembelajaran untuk menjamin kualitas pembelajaran. Selain itu, juga merupakan kegiatan memaksimalkan keefektifan, efisiensi, dan hasil pembelajaran dan pengalaman pembelajaran lainnya. Kegiatan tersebut meliputi penentuan keadaan awal, kebutuhan peserta didik, menentukan tujuan akhir, dan menciptakan beberapa perlakuan untuk membantu dalam masa transisi tersebut. Lanjut soal yang kedua, apa alasan secara teori mengapa mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah desain pembelajaran minimal menguasai teori belajar dan teori pembelajaran? Jelaskan. Menurut saya, pendidikan bukanlah melulu penerapan teori-teori belajar, namun ketetapan memilih metode dan pendekatan sangat penting dalam pendidikan. Oleh karena itu, harus menggunakan metode dan pendekatan pembelajaran yang tidak hanya menarik, tetapi juga memberikan ruang bagi peserta didik untuk berkreativitas dan terlibat secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Sehingga aspek-aspek yang ada dalam diri peserta didik dapat dikembangkan secara optimal. Teori belajar dan teori pembelajaran sangatlah penting. Sesuai dengan artinya, belajar merupakan suatu proses usaha sadar yang dilakukan oleh individu, suatu perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak memiliki sikap menjadi bersikap benar, dari tidak terampil menjadi terampil melakukan sesuatu. Secara umum, teori belajar dikelompokkan menjadi 4 aliran, yaitu teori behavioristik, teori kognitif, teori konstruktivisme, dan teori humanisme. Jadi, dengan mempelajari teori belajar dan pembelajaran, kita dapat mengetahui dan memahami kelebihan dan kekurangan dari masing-masing teori itu. Karena masing-masing teori menekankan aspek tertentu dalam proses pembelajaran yang perlu kita pertimbangkan. Soal yang ketiga, sebutkan dan jelaskan dampak apa saja yang akan timbul apabila dalam mendesain pembelajaran mengabaikan aspek. Yang pertama, identifikasi kebutuhan pembelajaran. Yang kedua, identifikasi karakteristik peserta didik. Yang ketiga, identifikasi kemampuan awal peserta didik. Jadi, dampak yang timbul apabila kita mengabaikan aspek. Yang pertama, mengabaikan aspek kebutuhan pembelajaran. Jika aspek ini diabaikan, maka berdampak terhadap semangat dan motivasi siswa untuk belajar dengan giat. Karena jika kebutuhan belajar ia terpenuhi, maka akan muncul semangat dari dalam diri dia sendiri untuk fokus belajar. Yang kedua, apabila mengabaikan aspek karakteristik peserta didik. Jadi dalam hal ini, guru harus dapat mengenal karakteristik seorang peserta didik. Karena jika guru mengabaikan aspek ini, maka dalam pembelajaran atau dalam kelas, guru tidak dapat berkomunikasi secara harmonis. Jika seorang guru dapat memahami karakteristik peserta didiknya, maka dapat dengan mudah diarahkan pada pencapaian tujuan pembelajaran, capaian kompetensi, dan indikator yang ditetapkan. Yang ketiga, apabila mengabaikan aspek kemampuan awal peserta didik, pengajar tidak akan mengetahui kemampuan peserta didiknya yang dapat dijadikan petunjuk dalam mengidentifikasi pengembangan dan pengelolaan pembelajaran. Lanjut soal yang keempat, sebutkan dan jelaskan 2 teori belajar dan pembelajaran yang relevan menjadi rujukan dalam menjalankan tugas-tugas pekerjaan saudara sebagai seorang calon guru. Jadi, jika saya menjadi seorang guru, saya akan menerapkan teori belajar behavioristik dan kognitif.
Yang pertama, kenapa teori behavioristik? Yaitu karena teori belajar behavioristik merupakan teori belajar yang lebih mengutamakan pada perubahan tingkah laku siswa sebagai akibat adanya stimulus dan respon. Dengan demikian, teori belajar behavioristik lebih memfokuskan untuk mengembangkan tingkah laku siswa ke arah yang lebih baik. Yang kedua, mengapa teori kognitif? Karena teori kognitif mempunyai prinsip yang pertama, materi belajar dipisah menjadi komponen kecil, lalu dipelajari secara terpisah. Yang kedua, proses belajar lebih penting daripada hasilnya. Yang ketiga, persepsi dan pemahaman dalam pencapaian tujuan belajar menunjukkan tingkah laku seorang individu. Yang keempat, pada kegiatan belajar dibutuhkan proses berpikir yang kompleks. Yang kelima, keaktifan peserta didik saat pembelajaran merupakan suatu keharusan. Lanjut yang terakhir, jelaskan pendapat saudara tentang manfaat dan pentingnya mata kuliah desain pembelajaran dipelajari. Jadi menurut saya, mata kuliah desain pembelajaran sangatlah penting jika kita mengambil jurusan pendidikan. Dengan adanya mata kuliah ini, saya sebagai yang nantinya akan menjadi seorang guru dapat menentukan tujuan pembelajaran yang menjadi acuan untuk menentukan jenis materi pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan media pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Dan juga memudahkan saya dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa, sehingga siswa dapat melakukan perbuatan belajarnya secara lebih mandiri. Selanjutnya, memudahkan saya memilih dan menyusun bahan ajar, membantu memudahkan saya dalam menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran, serta memudahkan saya mengadakan penilaian. Demikianlah jawaban-jawaban saya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah desain pembelajaran. Apabila ada tutur kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.